Shalom teman-teman, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial kembali ya, atau penjelasan bagaimana teman-teman akan mempersiapkan RPL teman-teman atau dokumen lapor diri teman-teman ya, sehingga tidak bersalahan gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, namun sebelumnya teman-teman boleh mendukung channel kita ini agar lebih berkembang ya, seperti TV. Silakan teman-teman dengan cara subscribe atau share ataupun like ataupun komen ya. Setiap komentar teman-teman akan saya baca, dan biarlah teman-teman kalau ada yang bertanya terkait dengan video yang saya buatkan, silahkan ketikkan saja di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan saya bisa baca dan saya akan balas ya, bila mana ada waktu untuk membalasnya, begitu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan masuk kepada persyaratan ya untuk lapor diri ya. Ini yang mungkin dinanti-nantikan oleh teman-teman semuanya ya, terkhusus kedua ini ya, batch kedua tahun 2025 dan seterusnya. Nanti ini juga bisa menjadi contoh bagi teman-teman ya di batch 3, 4, 5 dan seterusnya teman-teman ya. Baik, akan saya sedikit jelaskan ya, sesuai dengan pengalaman yang saya lalui gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman, kita masuk dulu untuk melihat ya alur daripada lapor diri ini. Mahasiswa unggah dokumen melalui platform LPTK masing-masing. Jadi teman-teman ya, jadi ada platform ya yang sudah disediakan oleh LPTK. Silakan login nantinya dari sana ya teman-teman. Kalau misalkan untuk lapor diri ini ada, saya coba sedikit ya perlahan-lahan ya untuk platformnya. Untuk lapor diri ya, bisa melalui ini teman-teman, bisa melalui ketikkan saja di sini ya, seperti ini ya, PPG Kemenak tahun 2025 ya. Nah, silahkan klik PPG Kemenak, begitu ya teman-teman, akan muncul seperti ini berandanya ya teman-teman. Lalu silahkan pilih di sini menu lapor diri ya teman-teman. Di atas ini ada menu-menunya, ada LMS. Nanti teman-teman juga masuk melalui ini ya untuk belajar. Ada UKM PPG, ada lapor diri. Nah, hari ini kita akan masuk kepada lapor diri LPTK. Nah, silahkan selesai teman-teman sudah membuatkan dokumennya, menyiapkan dokumennya, silahkan lapor diri teman-teman ya. Nah, klik lapor diri teman-teman, silahkan masukkan nama kampus teman-teman. Cari di sini dalam pencarian, menu pencarian, misalkan IAKN ya, kita cari dulu ya. Nah, IAKN apa saja dia muncul ya, masih dua ya teman-teman ya. Oke, di sini ada IAKN Ambon, ada IAKN Tarutung. Mungkin Manado nanti di batch yang ketiga ya. IAKN Manado sudah diresmikan ya, puji Tuhan, tanggal 7 kemarin ya, 7 Juni ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini sudah ada 3 IAKN Manado. Nah teman-teman, silahkan klik ya. Kalau teman-teman mau lapor diri di IAKN Ambon, silahkan IAKN Ambon, atau IAKN Tarutung silahkan IAKN Tarutung ya. Nah, jadi kalau IAKN Tarutung juga sebenarnya di awal sudah dibuatkan linknya ya teman-teman ya. Dibuatkan link di IAKN Tarutung, silahkan ya. Di di ini juga sudah kemarin dibuatkan ya. Nah, dengan ini Tarutung dengan link www.iakn Tarutung. Silakan teman-teman ketikkan linknya ini, masuk melalui linknya ini untuk lapor diri. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan agak lengkap saya sampaikan kepada teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman masuklah ya
ke link yang sudah dibuatkan tadi, atau melalui dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya teman-teman ya. Ini tadi ya, silahkan klik di sini begitu ya. Nah, klik di sini di IKN Tarutungnya kalau teman-teman lapor diri di IKN Tarutung karena dipanggil lewat surat edaran IKN Tarutung. Silakan klik teman-teman, begitu ya. Nah, silakan klik di sini, nanti akan muncul ya laman daripada IKN Tarutung ya. Ini agak lambat ini loadingnya karena internet saya ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Nah, lalu melalui link tadi ya, saya boleh ya buatkan juga dari sini melalui link ini langsung juga boleh, silahkan teman-teman ya. Jadi link yang sudah disediakan oleh panitia lewat surat edarannya juga akan membawa kita kepada langsung kepada lapor diri IKN Tarutungnya ya, IKN-nya penyelenggaranya gitu ya teman-teman ya. Pak IKN Ambon sudah disediakan linknya, silahkan teman-teman boleh masuk kepada link tersebut begitu ya. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. Ini jaringan saya memang agak apa ya, karena sedang mengupload video tadi. Nah, oke teman-teman ya, sembari menunggu ini ya teman-teman, saya akan menjelaskan ya, menjelaskan apa namanya, menjelaskan bagaimana ya mempersiapkan ya, karena itu tujuan awalnya tadi mempersiapkan daripada dokumen-dokumen untuk masuk kepada lapor diri ini teman-teman ya. Nah, kita akan masuk kepada ini tadi ya, dokumennya ini. Jadi teman-teman di sini di dokumen lapor diri ini teman-teman ya, teman-teman harus menyiapkan ijazah ya, ijazah teman-teman ya, ijazah. Lalu setelah itu kartu tanda penduduk, setelah itu foto terbaru latar warna merah, laki-laki menggunakan jas dan dasi warna hitam ya. Jadi ingat ya teman-teman, latar belakangnya merah, latar belakang fotonya, laki-laki menggunakan jas ya dan dasi warna hitam ya. Di dalamnya biasanya bajunya putih ya teman-teman ya, kemeja putih ya. Nah, perempuan juga menyesuaikan ya, kalau pakai perempuan itu pakai blazer begitu ya. Nah, lalu teman-teman selanjutnya yaitu dokumen RPL-nya. Nah, ini yang agak sulit kadang teman-teman mungkin dalam hal menyiapkannya ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan diupload di lapor diri itu teman-teman ya, dokumen-dokumen ini. Nah, supaya lebih jelas ya teman-teman ya, saya akan coba ya buatkan data yang lebih jelas ya. Nih dia teman-teman ya. Untuk dokumen RPL teman-teman, di situ yang diminta adalah SK mengajar sebagai guru maksimal. Ingat ya teman-temannya, tidak harus 6 tahun atau 12 semester, tidak ya, karena ini maksimalnya ya. Maksimal 6 tahun terakhir atau 12 semester teman-teman. Jadi SK mengajar teman-teman sebagai guru pendidikan agama Kristen tentunya ya, dimana teman-teman harus menyesuaikan ya. PPG teman-teman ini kan PPG untuk guru pendidikan agama. Kalau guru apa namanya, mata pelajaran lainnya silahkan ya pada mata pelajaran lainnya ya, yang umum ya, kan ada juga itu ya. Untuk yang umum silahkan yang umum, tapi kita khusus ini untuk pendidikan agama Kristen ya. Nah teman-teman, SK mengajarnya sebagai guru maksimal ya, mungkin ada yang 3 tahun, Pak saya masa mengajar saya masih 3 tahun, silakan ya. SK mengajarnya sebagai guru itu dibuatkan di situ selama 3 tahun ya. Nah, jadi munculkan diri di situ, Pak kalau saya 10 tahun gimana Pak? Ya, kalau 10 tahun SK mengajarnya ya cukup 6 tahun saja yang terakhir ya. Dari ini tahun 2025. Berarti 2025, 2024, 2023, 2025
2021 ya sampai terakhir ya hitungannya 6 tahun begitu ya teman-teman ya. Nah, ini penjelasan terkait dengan poin A ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang kurang mengerti, nantinya silahkan ya di kolom komentar kembali ditanyakan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya poin yang kedua atau B ya, dokumen perangkat pembelajaran yang pernah dibuat sendiri ya, terdiri dari RPP, modul ajar, materi ajar, LKPD, alat peraga atau media pembelajaran, dan instrumen penilaian maksimal 12 semester ya teman-teman ya. Ini maksimal 12 semester atau 6 tahun, ini maksimal ya teman-teman ya, maksimal. Nah, kalau misalkan dokumen teman-teman, oh Pak, dokumen saya sepertinya udah hilang, sepertinya sudah nggak ada lagi dan lain sebagainya. Nah, minimalnya diambil teman-teman 1 tahun ya, minimalnya diambil teman-teman 1 tahun. Namun yang perlu teman-teman ketahui yaitu RPP-nya atau modul ajarnya itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah ya teman-teman ya. Nah, harus ditandatangani ya 6 tahun terakhir ya, 6 tahun terakhir boleh silakan ya, karena kalau udah eh, tahun-tahun yang lalunya kali begitu ya teman-teman, mungkin ada yang 10 tahun 20 tahun teman-teman sudah mengajar sudah berhilang ya, pokoknya yang mana yang ada itu masukkan di situ teman-teman ya, yang lengkap ya, ada modul ajarnya ditandatangani kepala sekolah ya, silakan mau tahun kapan saja silakan teman-teman ya. Lalu ditandatangani oleh guru bersangkutan begitu ya, lengkap ya RPP-nya, modul ajarnya. Lalu materi ajar teman-teman ya, yang menyesuaikan dengan RPP-nya ini ya, materi ajarnya silahkan teman-teman ya, masukkan juga LKPD-nya mungkin ya, atau LKS atau LKPD sama ya, lembar kerja peserta didik bila ada silahkan juga teman-teman buatkan, cantumkan di sini. Lalu alat peraganya apa yang teman-teman gunakan, alat peraganya ya, ataupun media pembelajarannya, mungkin teman-teman sudah membuatkan medianya video atau PPT begitu ya, PowerPoint, silahkan PowerPoint-nya dimasukkan juga ya, terkait dengan pembelajaran yang selama setahun ini ya. Pak, apakah 6 kelasnya Pak? Enggak harus 6 kelas ya teman-teman ya, 1 kelas saja ya, pilih 1 kelas saja ya. Kalau 6 kelas ini semua nanti dibuatkan semuanya pasti aduh ya, menguploadnya juga agak berat ini ya teman-teman ya. Lalu penilainya pun nanti agak pening karena begitu banyaknya ya teman-teman ya. Nah, jadi cukup 1 tahun saja, 1 kelas ya teman-teman ya. 1 tahun, 1 kelas. Silakan pilih kelas yang rendah atau kelas yang tinggi, silakan teman-teman menyesuaikan ya, daripada apa namanya, berkas atau dokumen teman-teman yang ada ya. Media pembelajarannya apa, lalu instrumen penilaiannya, bagaimana instrumen penilaiannya teman-teman ya, silahkan masukkan ya itu di dalam data teman-teman ya. Ini nanti teman-teman ya, dokumen RPL ini dimasukkan di link drive teman-teman ya. Jadi teman-teman punya email, masuk kepada drive-nya teman-teman lewat email tersebut. Setelah itu teman-teman bikin dokumen ya, buatkan dokumen ya, nanti saya akan tunjukkan ya teman-teman ya selepas saya menjelaskan ini ya. Oke, baik teman-teman, itu ya terkait dengan poin yang B begitu ya. Lalu dokumen pengembangan kompetensi profesional yang pernah diikuti terdiri dari sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah dari KKG, MGMP atau forum sejenisnya maksimal 12 semester ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, dokumen pengembangan kompetensi ini ya
yang pernah teman-teman ikuti. Ya, pengembangan kompetensi itu bisa melalui seminar-seminar, bisa melalui pelatihan, pendidikan, ya, diklat-diklat. Silakan teman-teman, ya. Jadi ada piagam-piagamnya, sertifikat-sertifikatnya, silakan. Atau mungkin lomba, ya, lomba misalkan, ya, ada piagamnya, silakan masukkan teman-teman, ya. Nah, ini terdiri dari sertifikat tadi, ya, piagam, surat keterangan. Ya, ini mengikuti kegiatan ilmiah, ya, silakan surat keterangannya. Baik itu dari KKG, ya silakan, ya. Mungkin teman-teman masuk KKG, ya, atau MGMP atau forum organisasi, silakan teman-teman, ya. Itu juga boleh dicantumkan di sini, ya. Nah, jadi surat keterangannya mengikuti kegiatan itu, ya. Silakan teman-teman bisa masukkan ke dalamnya, ya. Nah, ini maksimal 12 semester, ya. Berapa yang ada begitu, ya, maksimalnya, ya. Dalam 1 tahun itu pun nggak apa-apa juga teman-teman, ya. Nah, jadi ini teman-teman, dokumen pengembangan kompetensi ini silahkan dimuat nanti di dalam drive teman-teman, ya. Kalau ada yang bertanya terkait poin C selanjutnya, silahkan nanti di kolom komentar. Lalu bagian D, teman-teman, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah, ya. Surat keterangan dari kepala sekolah madrasah tentang keaktifan guru di bidang manajerial, ya teman-teman, ya. Jadi nantinya teman-teman minta kepada kepala sekolah teman-teman bahwasanya membuktikan bahwasanya menerangkan, ya, bahwasanya teman-teman itu aktif, ya, aktif, ya, dalam hal bidang manajerial, ya. Manajerial itu apa saja? Ya, dalam hal ini teman-teman memanajemen RPP teman-teman, ya kan, setiap tahunnya ini kan pasti ada, ya. Nggak mungkin teman-teman mengajar tanpa RPP atau materi ajar dan sebagainya. Ini kan bagian daripada manajerial, ya teman-teman, ya. Ya, administrasi gitu, ya. Lalu kegiatan-kegiatan, misalkan teman-teman, ya, teman-teman ikut menjadi panitia, menjadi panitia Natal misalkan, Paskah, ya, di sekolah, ya, atau KKG, apapun itu jenisnya teman-teman, ya. Jadi itu juga kegiatan itu eh, diketahui oleh kepala sekolah. Jadi teman-teman bisa minta surat keterangan daripada kepala sekolah bahwasanya memang benar teman-teman itu ikut aktif dalam bidang manajerial tersebut, ya, kepanitiaan dan lain sebagainya begitu, ya. Nah, dan memang itu kan sebagai guru agama pastinya teman-teman harus aktif lah, ya, dalam setiap kegiatan, baik itu KGG, MGMP, kegiatan Natal di sekolah, ya, Paskah dan lain sebagainya. Pastilah teman-teman itu aktif semuanya. Jadi mintalah, ya, teman-teman kepada kepala sekolah untuk memberikan surat keterangan keaktifan teman-teman dalam bidang manajerial, ya. Jadi nanti keterangannya di situ bisa aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan ini misalkan, ya, aktif dalam menyusun program pembelajaran, ya, di sekolah misalkan, ya, dengan membuat RPP, modul ajar dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, ya teman-teman. Seperti itu kira-kira, ya teman-teman, ya. Nah, nantinya bisa juga teman-teman bertanya, ya, bila mana ada yang kurang kurang mengerti terkait dengan dokumen D ini, silakan tanya di dalam kolom komentar. Baik, kita lanjut yang bagian E teman-teman, ya. Bagian E, dokumen inovasi pembelajaran dibuktikan dengan salah satu dari dokumen berikut, ya, dokumen inovasi pembelajaran. Nah, modul pembelajaran, ya, atau video pembelajaran atau karya lainnya. Jadi ini karya teman-teman sendiri, ya, menginovasikan pembelajaran dibuktikan, ya, lewat apa
modul pembelajaran ya. Jadi modul pembelajaran apa yang sudah teman-teman buat ya, mungkin ada modul pembelajarannya atau lewat video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran ini teman-teman bukan video sewaktu teman-teman di dalam kelas ya. Ini sering sekali Bapak Ibu guru atau teman-teman guru pendidikan agama ini mengartikan bahwa video pembelajaran ini adalah video di mana teman-teman mengajar dalam kelas. Bukan ya teman-teman ya. Bukan seperti itu, tetapi video pembelajaran ya. Video pembelajaran atau materi dari video itu ada di dalamnya ya. Ada materi pembelajaran yang ada dalam video itu. Itulah video pembelajaran teman-teman ya. Nah, misalkan terkait dengan misalkan cerita tentang penyalipan Tuhan Yesus, itu kan ada nih apa nama topiknya ya, mungkin ya. Jadi dibuatkan video pembelajarannya itu ya teman-teman ya. Nah, itu bukti daripada teman-teman itu menginovasi pembelajaran ya. Jadi bikinkan ini video pembelajarannya ya, bikinkan nanti di dalam apa? Di dalam PDF ya teman-teman ya. Nah, video pembelajaran tentang apa? Misalkan teman-teman ambil di YouTube misalkan ya teman-teman ya. Silahkan screenshot ya yang teman-teman ambil di YouTube itu, lalu nanti dibuatkan di bawahnya link YouTube itu sendiri atau link video pembelajaran itu tadi sendiri begitu teman-teman ya. Atau ada karya teman-teman sendiri ya, boleh silahkan masukkan ya teman-teman ya. Nah begitu ya. Lalu terkait dengan modul pembelajaran juga ya, teman-teman menginovasi ya, silakan, atau karya-karya lainnya deh ya teman-teman yang teman-teman miliki ya, silahkan masukkan. Ini bagaimana teman-teman bisa menginovasi pembelajaran di dalam kelas. Misalkan karya lainnya misalkan seperti games ya teman-teman ya. Games ada itu games yang melalui apa aplikasi misalkan ya. Bentuk aplikasinya apa, silahkan teman-teman yang sudah teman-teman buat kemarin ya, apa gambarnya itu di screenshot, ini gambar aplikasinya, namanya ya, bisa silahkan dibuatkan di situ teman-teman ya. Nah jadi itulah menjadi bukti daripada bagaimana teman-teman menginovasi selama ini pembelajaran di dalam kelas gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin ada lagi alat-alat peraga yang lainnya ya untuk menginovasi pembelajaran, silahkan teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh buatkan gambarnya ya di dalam PDF nanti. Jadi panitia nanti bisa melihat, oh ini inovasi pembelajarannya ini gitu ya, menggunakan ini video pembelajaran, menggunakan apa namanya games ya, menggunakan dan lain sebagainya gitu ya. Itu tergantung dengan model pembelajaran kita ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman yang mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ini terkait dengan dokumen RPL ini tadi. Nah sekarang ya, selanjutnya dokumen ini tadi di mana dibuat teman-teman. Nah, ini ya, tadi saya sudah singgung sedikit ya teman-teman ya. Dokumen ini tadi semuanya dimasukkan di dalam Google Drive teman-teman ya. Coba saya kasih contoh ya, Google Drive ya, yang sudah saya buat begitu ya, di dalam Google Drive saya ya, saya simpan gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bikinkan folder baru begitu ya. Ini Google Drive-nya ya, bikinkan folder baru ya. Di sini klik tanda tambah ya, lalu klik folder begitu ya. Nah, klik folder, buat namanya misalkan RPL
R atau dokumen RPL gitu ya. Dokumen RPL. RPL gitu ya teman-teman ya. Nah, buat ya. Buat seperti itu. Nah, jadi teman-teman setelah teman-teman membuat ya folder dokumen RPL teman-teman ya. Coba sebentar saya lihat ini ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini dokumen RPL-nya. Nah, ini dokumen RPL saya kemarin ya. Nah, ini dokumen RPL saya kemarin. Nah, ini yang tadi kita buat tadi ya. Yang coba kita buka yang tadi kita buat ya. Ini masih kosong ya teman-teman ya. Nah, caranya nanti teman-teman untuk memasukkan ya dokumen RPL-nya tanda plus lagi ya, tanda plus di laptop teman-teman ya. Nah, lalu masukkan upload ya, di-upload ya. Di mana di apa namanya dokumen teman-teman tadi, misalkan inilah dianggap dokumen tadi ya, disimpan. Lalu silakan teman-teman ya dipilih begitu ya dokumen RPL kita yang sudah kita buat tadi. Misalkan seperti inilah dokumennya misalkan ya PDF-nya atau gambar atau dan lain sebagainya atau videonya silakan ya. Klik ya teman-teman ya. Diklik dia, nah akan seperti ini masuk ya, masuk. Lalu buatkan ini tentang apa ya? Tadi misalkan teman-teman di sini tadi misalkan tentang SK mengajar ya. Jadi buatkan di situ SK mengajar ya, A1 SK mengajar begitu ya. Nah, nanti seterusnya B ya. Itu kodenya dibuat teman-teman agar mudah panitia nanti bisa melihatnya ya. B dokumen perangkat ini misalkan RPP ya kan. B1 RPP atau modul ajar, B2 materi ajar ya kan, B3 LKPD misalkan kalau dokumennya terpisah ya teman-teman ya. Jadi B-nya ini tetap ikut karena ini bagian daripada apa namanya? Bagian daripada dokumen perangkat pembelajaran tadi. Misalkan ya, ada media pembelajaran teman-teman, instrumen penilaian terpisah dokumennya misalkan buatkan B berapa ya, yang keberapa ya teman-teman ya. Begitu ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana yang saya sudah buat begitu ya. Nah, jadi nanti dibuatkan ya teman-temannya, ini saya hapus ya. Oke, jadi dibuatkan ya teman-teman ya. Lalu seterusnya diupload lagi ya, tanda ini ya, upload ya. Ambil lagi dokumen yang sudah kita sediakan tadi yang kita simpan di laptop kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah, seterusnya teman-teman ya ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh dokumen-dokumen yang sudah saya buat ya. Ada di situ ijazah, ada KTP dan sebagainya saya masukkan di sini. Ada foto saya juga teman-teman ya. Nah, saya masukkan di sini sertifikat ya teman-teman ya. Misalkan ini ya, ini masih poin C tadi ya, poin C ya. Poin C ini ya, dokumen pengembangan kompetensi profesional. Mungkin banyak ya sertifikat teman-teman ya. Seperti saya ini, saya buatkan seperti ini. Ada C1, RPL C1 sertifikat, RPL C2 sertifikat ya, C5 misalkan, RPL C6 sertifikat ya. Jadi ini untuk mempermudah daripada panitia nanti melihatnya, oh ini masih bagian daripada bagian C ini tadi begitu ya, bagian C ini tadi gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya, supaya rapi data teman-teman itu harus juga ya, jangan asal-asalan teman-teman ya. Nah setelah itu sampai ya, ini C berapa ini ya, ada C 18 ya. Lalu RPLD ya, RPLD ini apa ya, RPLD ini tadi tentang apa ya, terkait tentang apa ya, misalkan oh sebentar teman-teman ya, mana tadi. Oke, ini ya. Nah, D ini dokumen pengelolaan administrasi, bukti surat keterangan dari kepala sekolah ya, tentang keaktifan guru
di bidang manajerial ya. Ini dokumennya ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman bisa eh, apa namanya? Bisa buatkan juga seperti tadi bagian C-nya ya, langsung ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, data kepala sekolah atas nama sian-siannya yang bersangkutan ya. Lalu ya seperti ini saya buatkan, ini contoh ya teman-teman ya. Dalam 2 tahun terakhir aktif melaksanakan tugas manajerial sebagai ya perencanaan atau merencanakan kegiatan pembelajaran, melengkapi administrasi perangkat pembelajaran ya, menjadi pengurus KKG dan sebagainya ya, lalu penggerak kelompok belajar ya. Ini bagian-bagian daripada manajerial, manajemen ya, membuat ke media dan sebagainya ya teman-teman ya. Mungkin ada lagi yang lainnya, nanti teman-teman yang berbeda silahkan saja ya, dan itu minta tanda tangan dan stempel kepala sekolah begitu ya teman-teman ya. Oke, baik, ini terkait dengan itu tadi ya teman-teman ya, terkait dengan dokumen teman-teman tadi. Jadi teman-teman itu dokumennya harus seperti itu, tertata dengan baik ya. Itu sebagai contoh supaya nanti panitia bisa memeriksa dokumen teman-teman itu dengan benar gitu teman-teman. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti teman-teman untuk memasukkan kembali ke drive tadi, silahkan tulis di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah agak lengkap ya saya sampaikan bagaimana cara menguploadnya, bagaimana cara memasukkannya di drive, bagaimana cara pemberian namanya ya, ya. Silahkan teman-teman rapikan dokumen teman-teman semuanya. Nah, setelah itu nanti teman-teman ya, dokumen RPL ini ya, teman-teman akan, kalau sudah selesai masuk di drive ya, ini semuanya tadi coba saya buka kembali ya. Teman-teman ambil linknya teman-teman ya, link daripada dokumen tadi ya. Nah, cara mengambil linknya itu kan nanti diupload ya, nggak semuanya ini diupload dokumen tadi, agak berat ya, tapi nanti ini diambil linknya teman-teman ya. Nah, diambil linknya ya. Apa itu linknya ya? Jadi ini juga teman-teman ya, untuk penamaan folder tadi ya, tambahannya ya teman-teman. Coba saya coba lihat ya. Nah, ini dokumen lapor diri dan RPL Eliezer Surbakti garis 1110 ya. Ini adalah nomor urut saya. Jadi masukkan nomor urut teman-teman ya di sini ya. Sebelum ada NIM teman-teman, masukkan nomor urut teman-teman, di mana teman-teman dipanggil nomor urutnya, nomor urut keberapa ya. Di mana panitia juga sudah mengarahkan teman-teman untuk membuatkan di WA teman-teman itu nama serta nomor urut teman-teman ya. Jadi itu penting sekali supaya mudah menghubungi, mudah mengetahui apakah teman-teman masuk di dalam mahasiswa PPG batch 2 ini dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, ini dibuat seperti ini, dokumen lapor diri dan RPL, nama teman-teman, lalu nomor urut teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti menguploadnya ya teman-teman ya. Bagaimana Pak caranya mengirimnya? Nah, teman-teman, ini saya buatkan ya contoh ini tadi ya. Contohnya tadi misalkan ada titik 3 di situ ya teman-teman ya. Saya ulangi ya. Ini folder daripada dokumen RPL kita untuk dokumen lapor diri kita tadi. Semuanya kita lengkapi di sini ya, melalui KTP dan sebagainya ya. Bukan RPL saya tapi KTP kita, ijazah kita, semuanya yang diminta tadi ya, di surat edaran tadi, masukkan juga semuanya di situ. Lalu pas foto kita juga, lalu silahkan klik titik 3 teman-teman di samping seperti ini. Lalu setelah itu silahkan sebentar ya teman-teman, bagikan ya. Silahkan bagikan atau kelola akses ya. Ya, kelola akses ya teman-teman ya. Kelola akses dulu. Di sini aksesnya dibatasi ya. Jadi ubah teman-teman, diubah dia ya, supaya jangan dibatasi ya. Siapa saja yang memiliki link. Jadi teman-teman sebelumnya
ya mengklik ini ya, supaya nanti link yang Anda bagikan, teman-teman bagikan ya, bisa dilihat ya. Sebagai pelihat aja ya, nggak jangan editor ya, sebagai pelihat aja. Nah, jadi teman-teman, siapa saja yang memiliki link drive teman-teman ini tadi bisa melihat dokumen-dokumen teman-teman di dalamnya, di dalam folder tersebut ya. Nah, folder tersebut teman-teman. Setelah itu selesai seperti ini, kembali ya. Jadi di sini sudah berubah ya. Nah, siapa saja yang memiliki link gitu ya. Nah, jadi yang memiliki link ini akan nantinya bisa mengakses ya, melihat ya, atau kalau panitia tadi bisa melihat dokumen teman-teman itu, memeriksa dokumen teman-teman ya. Setelah itu salin linknya teman-teman ya. Link tersebut disalin ini ya, disalin, lalu nantinya masuk kepada from from lapor diri ya, from lapor diri tadi teman-teman ya. Nah, itu dia. Jadi silahkan ya, masukkan, nanti ada kolom link ya, kolom link di lapor diri tersebut. Teman-teman silahkan masukkan linknya di situ ya teman-teman ya. Nah, ini tadi lapor diri. Sebentar ya teman-teman ya, internet saya agak lelet sedikit ya. IAKN ya, ini dia IKN. Ya, mungkin juga banyak yang mengakses ya, banyak yang mengakses sehingga agak lelet begitu ya. Jadi ini tergantung internet dan tergantung dengan banyaknya yang mengakses ya teman-teman ya. Jadi begitu ya. Nanti linknya silakan masukkan teman-teman ya, dimasukkan di link lapor diri ya, lapor diri tadi. Oke teman-teman ya, ini agak lelet. Jadi teman-teman, begini saja, nanti teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya bagaimana cara untuk melaporkan ya, atau lapor diri ya, daripada dokumen-dokumen kita tadi. Di situ saya sudah buatkan videonya ya. Ini karena agak lelet, kita tutup sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi ini saja teman-teman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu, tidak usah berat sekali untuk memikirkan ini gimana gitu ya. Jalani saja prosesnya teman-teman. Yang penting ya, ini isi satu kunci ya, satu kunci yang harus teman-teman pegang ya. Yang penting itu teman-teman mengerjakan ya, mengerjakan tugas-tugas atau apa yang diminta panitia, dikerjakan saja ya. Ya, dikerjakan saja, yang penting ada itu dulu, terlebih dulu, yang pertama itu yang penting ada dulu ya. Jadi teman-teman jangan mikirkan gimana ini benar salahnya gitu ya, untuk tugas-tugasnya nantinya ya, tak perlu dulu, tapi yang penting ada dulu ya. Kalau ada barangnya nanti bisa dinilai ya. Kalau nanti misalkan ada yang kekurangan dari tugas teman-teman itu ya, silahkan nanti akan panitia ini mau bisa diperbaiki nggak ini ya, nanti mereka akan menyuruh teman-teman untuk memperbaiki bila mana ada yang salah ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Supaya apa maksud saya seperti ini mengatakannya, supaya teman-teman bisa rileks dalam pembelajaran, mengikuti proses demi prosesnya nantinya. Jadi ini ya teman-teman yang boleh saya bagikan kepada teman-teman. Bila mana video ini bermanfaat, silakan share, silakan komentar bila ada pertanyaan. Di dalam kolom komentar silakan subscribe. Bila mana teman-teman mau mendukung channel ini lebih berkembang lagi, silakan. Mohon doanya juga teman-teman agar channel ini semakin hari semakin baik dalam pembuatan video, pengeditan videonya ya teman-teman ya, biar nanti ke depan bisa ada tim untuk mengeditnya ya, supaya lebih bagus lagi. Ini saya sendiri, jadi
ya apa adanya lah ya teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman, semangat berjuang untuk teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya sehingga teman-teman yang lainnya terbantu ya. Ketika kita men-share artinya kita juga ikut melayani, membantu teman-teman kita ya yang mungkin belum tahu bagaimana caranya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.